Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi, kita butuh mengubah salah satu persamaan, boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2, menjadi sebuah pernyataan salah satu variabel, X atau Y. Nah, yang kedua adalah kita substitusi atau ganti atau masukkan persamaan 3 ke persamaan lainnya. Nah, persamaan 3 ini siapa? Persamaan 3 itu adalah nanti yang di langkah 1 nanti. Setelah kita membuat pernyataan salah satu variabel, itulah kita sebut dengan persamaan 3. Nah, setelah kita masukkan persamaan 3 ke persamaan lainnya, persamaan yang belum diubah, misalnya tadi kita mengubah persamaan 1, berarti yang belum diubah adalah persamaan 2, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan salah satu nilai variabel, jadi langkah kedua ini adalah untuk mendapatkan nilai salah satu variabel. Bisa aja variabel X, bisa aja variabel Y. Ya. Lalu langkah terakhir adalah mensubstitusi atau mengganti atau memasukkan nilai variabel yang udah kita peroleh di langkah kedua ini ke persamaan 3. Persamaan 3 yang tadi kita dapat di langkah pertama, ya kan? Untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Misalnya tadi di langkah kedua kita mendapatkan nilai X, berarti nanti di langkah 3 kita mendapatkan nilai Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh. Selesaikanlah SPLDV berikut dengan metode substitusi. Jadi kita disuruh pakai metode substitusi. Ini ada persamaannya. Kita anggap persamaan 2x kurang y sama dengan 6 ini adalah persamaan 1. Sedangkan x tambah 2y sama dengan 8, kita anggap persamaan 2. Langkah yang pertama tadi kita harus mengubah, ya kan? Salah satu persamaan, boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kalau di sini saya mengubah persamaan 2. Ya, saya mengubah persamaan 2. Kita ubah dalam pernyataan X atau Y. Ya kan, sebuah pernyataan X apa Y, ini dia. Cara mengubahnya adalah, kalau kita mau mengubahnya dalam bentuk X, maka X ini yang kita tinggalkan di samping sama dengan, yang kita tinggalin sendirian gitu ya. Jadi 2y-nya inilah yang harus kita buat dia berpindah di ruas sebelah sini. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita mau membuat 2y ini, positif 2y ini menjadi 0. Kalau menjadi 0 kan tidak perlu ditulis, ya kan? Maka kita harus mengurangkannya dengan 2y. Inilah dia, kita kurangkan dengan 2y. Karena kita sudah mengurangkan di sebelah sini dengan 2y, maka di sebelah sini juga harus kita kurangkan dengan 2y. Dia harus seimbang. Tidak boleh hanya satu saja yang kita kurangkan, sedangkan sebelah sini tidak boleh ya. Jadi karena di ruas sebelah sini kita kurangkan dengan 2y, maka di ruas sebelah sini juga kita kurangkan dengan 2y. Maka ini x tambah 2y kurang 2y. Ini 2y kurang 2y dan 0 ya. Jadi tinggallah si x. 0 tidak perlu kita tulis lagi. 8 dikurang 2y ini tetap. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan 3. X sama dengan 8 dikurang 2y, kita sebut dengan persamaan 3. Nah, di langkah yang kedua adalah kita memasukkan atau mensubstitusikan persamaan 3 ini ke persamaan yang belum kita otak-atik tadi, yang belum kita ubah, yaitu persamaan 1. Nah, jadi 2x kurang y sama dengan 6. Maka x-nya ini kita gantilah dengan 8 kurang 2y. Maka dia menjadi 2 kali 8 dikurang 2y. Kurang y. Sama dengan 6. Nah, ini pengerjaannya bagaimana? Kita kalikan ke dalam. 2 dikali 8, 16. 2 dikali negatif 2y adalah negatif 4y. Lalu dikurang y sama dengan 6. Nah, 16
ini tidak ada yang bisa kita kurangkan dengan 16, tidak ada yang bisa kita operasikan dengan 16, maka tetap 16. Negatif 4Y dikurang Y adalah negatif 5Y. Ini dia, sama dengan 6. Nah, kita mau mencari nilai Y kalau begitu ya, karena variabelnya ini hanya Y saja di sini. Jadi kita ingin mencari nilai Y. Bagaimana agar kita mendapatkan nilai Y? Maka 16 dan negatif 5 ini harus tidak ada lagi di sini ya. Harus tinggal 1Y. Sementara ini masih 16 dikurang 5Y. Bagaimana agar dia menjadi tinggal 1Y atau Y gitu ya. Nah, 16-nya ini bisa kita buat jadi 0 dengan cara mengurangkannya dengan 16. Karena 16 kurang 16 adalah 0. Nah, disinilah dia kita tulis 16 dikurang 5Y dikurang 16. Karena di sebelah sini, ruas sini kita kurangkan dengan 16, maka kita harus adil. Di sebelah ruas sini juga harus kita kurangkan dengan 16. Maka inilah dia 6 dikurang 16. Nah, 16 dikurang 16 itu 0, tidak perlu lagi kita tulis. Tinggallah negatif 5Y. Ini dia negatif 5Y. Sama dengan 6 dikurang 16 adalah negatif 10. Nah, kita mau mencari 1Y atau Y. Sementara ini masih negatif 5Y. Agar negatif 5-nya ini menjadi 1, agar dia jadi 1Y gitu ya, maka negatif 5 ini harus kita bagikan dengan negatif 5. Ya kan? Karena negatif 5 bagi negatif 5 adalah 1. Nah, negatif 5Y dibagi negatif 5 ini dia. Karena di ruas sebelah sini kita bagi dengan negatif 5, maka harus adil. Di sebelah sini juga kita bagikan dengan negatif 5. Maka negatif 10 dibagi negatif 5. Negatif 5 bagi negatif 5 adalah 1. Tidak usah kita tulis satunya, Y-nya saja yang kita tulis. Jadi 1Y atau Y. Nah, sama dengan negatif 10 bagi negatif 5 adalah 2. Maka kita dapat nilai Y sama dengan 2. Nah, setelah kita peroleh nilai variabel Y yang 2 ini, kita masukkanlah dia ke salah satu persamaan. Sebenarnya boleh persamaan yang mana saja. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 juga boleh. Tapi yang paling enak adalah kita masukkan ke persamaan 3. Makanya saya sarankan masukkanlah ke persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah X sama dengan 8 dikurang 2Y. Nah, ini dia X sama dengan 8 dikurang 2Y. Kita masukkan nilai variabel Y2 tadi, yang ini, Y sama dengan 2. Kita ganti di sini. Variabel Y ini kita ganti dengan 2. Ya. Kita masukkan nilainya tadi. Jadi X sama dengan 8 dikurang 2 kali 2. X sama dengan 8 dikurang 4. 4 ini diperoleh dari 2 kali 2. 4. Nah, maka kalau begitu 8 dikurang 4 adalah 4. Jadi kita perolehlah nilai variabel X adalah 4. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya adalah 4,2. Yang kita sebut adalah X dulu baru Y. Jadi 4,2. Seperti itu. Nah, sekarang ada contoh yang kedua. Sama, kita disuruh menyelesaikan SPLDV ini dengan metode substitusi. Ini SPLDV-nya. Kita anggaplah ini persamaan 1 dan yang ini adalah persamaan 2. Nah, cara yang pertama tadi adalah kita ubah salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2. Kita ubah dalam suatu pernyataan variabel X atau Y. Nah, di sini saya mengubah persamaan 1. Kan tadi saya mengubah persamaan 2. Sekarang saya ubah persamaan 1. Supaya biar kelihatan bergantiannya. Jadi X dikurang 3Y sama dengan 6. Ini persamaan 1. Yang mau saya bentuk ke sebuah variabel. Di sini saya pengen membuatnya menjadi variabel X. Ya, maka 3Y, negatif 3Y ini harus saya
usir dari sebelah sini, harus saya pindahin dia ke sebelah sini. Tapi nggak bisa kita langsung pindah-pindah gitu aja, harus ada prosedur. Maka negatif 3Y supaya dia 0 di sini harus saya tambahkan dengan 3Y. Karena lawannya kurang adalah tambah, ya kan? Jadi harus saya tambahkan dengan 3Y. Karena di sebelah sini saya tambah 3Y, maka di sebelah sini juga harus saya tambahkan dengan 3Y. Inilah dia, 6 tambah 3Y. Nah, di sini negatif 3Y tambah 3Y sudah 0, tidak perlu saya tulis lagi, jadi yang ditulis itu hanya X saja. X sama dengan 6 tambah 3Y. Inilah yang kita sebut dengan persamaan 3. Lalu langkah kedua adalah mensubstitusi atau mengganti persamaan 3 ini ke persamaan yang belum kita ubah. Yang belum kita ubah tadi adalah persamaan 2. Jadi inilah dia 3X tambah 4Y sama dengan 5. Variabel X di sini kita ganti dengan persamaan 3. Makanya di sini 3 kali 6 tambah 3Y. 6 tambah 3Y ini adalah nilai X di sini ya, di persamaan 3 ini. Lalu kita tambah dengan 4Y sama dengan 5. Cara mengerjakan ini adalah kita kalikan ke dalam. 3 kali 6, 18. 3 kali positif 3Y, positif 9Y. Tambah 4Y sama dengan 5. Nah, di sini 18-nya nggak ada yang bisa kita operasikan dengan dia, jadi tetap kita tulis 18. 9Y tambah 4Y adalah 13Y, sama dengan 5. Kalau begitu, kita akan mencari nilai dari variabel Y. Tapi di sini masih 18 tambah 13Y. Untuk membuatnya menjadi 1Y, maka 18 dan positif 13 ini harus tidak ada lagi di sebelah sini ya, harus menjadi 1Y. Bagaimana caranya? Maka 18 ini harus kita buat dulu jadi 0. Agar 18 ini menjadi 0, maka kita harus mengurangkannya dengan 18 juga. Jadi 18 dikurang 18 adalah 0 ya. Maka disinilah kita tulis. Karena di sebelah sini kita kurangkan dengan 18, di sebelah sini juga harus begitu. Kita kurangkan dengan 18. Inilah dia, 5 dikurang 18. 18 kurang 18 adalah 0, tak usah lagi kita tulis. Jadi yang ditulis itu adalah 13Y saja, ini dia. Sama dengan 5 dikurang 18 adalah negatif 13. Nah, ini masih 13Y, sementara kita mau cari 1Y atau Y saja. Kalau begitu, kita harus membuat 13 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Yaitu kita bagikan dengan 13 juga. Maka 13Y bagi 13. Ini dia. Karena di ruas ini kita bagi 13, maka kita harus adil. Di ruas sebelah sini juga kita harus bagi dengan 13. Nah, oleh karena itu di sini negatif 13 dibagi 13. 13Y bagi 13 adalah hasilnya Y. Negatif 13 bagi 13 adalah negatif 1. Kita perolehlah nilai variabel Y adalah negatif 1. Nah, setelah itu langkah ketiga adalah kita masukkan atau kita ganti variabel Y sama dengan negatif 1 ini ke persamaan yang ada. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh juga persamaan 3. Tapi menurut saya yang paling gampang itu adalah ke persamaan 3. Makanya saya sarankan masukkannya ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 adalah X sama dengan 6 tambah 3Y. Kita ganti Y-nya ini dengan negatif 1. Jadi X sama dengan 6 tambah 3 kali negatif 1. X sama dengan 6. Nah, positif 3 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. Positif kali negatif kan negatif, ya kan? Nah, jadi X-nya sama dengan 6 kurang 3 adalah 3. Jadi X sama dengan 3, maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 1. X dulu yang disebut, lalu kemudian Y. Oke, saya rasa di situ aja contohnya.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat videonya. Semoga kalian semakin paham dengan metode substitusi untuk menyelesaikan SPLDV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.